Yang terhormat Ibu Rendiani selaku Kepala Sekolah SDN Sukabubuk, yang terhormat Bapak Kasijo dan Bu Atun selaku tamu undangan, sebagai wali murid sekaligus sebagai tokoh masyarakat, dan juga Bapak Ibu Guru SDN Sukabubuk 01 dan Bapak Penjaga SD Negeri Sukabubuk 01 yang saya hormati, serta anak-anakku yang sangat Bunda cintai. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun cuaca hujan dari kemarin. Semoga kita tetap dalam kondisi fit, kondisi sehat, dan dapat menjalankan aktivitas harian secara baik. Selain itu, salawat dan salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaatnya di yaumul nanti. Amin. Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua, pada pagi menjelang siang ini kita bertemu. Sebenarnya ini adalah satu aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak untuk Pak Jo, Bu Atun, dan kalau Bapak Ibu guru yang lain kan sudah mengetahui bahwa saya untuk 6 bulan dari bulan apa berarti September, masuk bulan September saya mengikuti pendidikan guru penggerak nanti sampai bulan April. Salah satu kegiatannya di sini adalah aksi nyata 3.2 di mana saya diminta untuk bersama-sama warga sekolah, baik dari guru, dewan guru, kepala sekolah, dengan guru, wali murid, ada Bapak Komite sebenarnya, namun beliau berhalangan hadir karena masih di PPD. Ada juga dari perwakilan tokoh masyarakat. Jadi di sini saya mengundang Bapak Ibu semuanya, anak-anakku dan Bapak Ibu guru serta Bu Endah selaku kepala sekolah untuk bersama-sama untuk mengidentifikasi aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah kita. Kenapa perlu diadakan identifikasi aset atau sumber daya atau kekuatan? Di sini dalam pendidikan guru penggerak yang saya terima, diharapkan setiap sekolah untuk dapat memberdayakan sekolahnya menggunakan aset yang dimiliki atau kekuatan dan sumber daya yang dimiliki untuk memajukan, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya sendiri, seperti itu. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama nanti kita melakukan pembukaan, yang kedua nanti saya mintakan sambutan sebentar Bu Endah, yang ketiga nanti kita masuk ke materi seperti itu. Dan yang keempat mungkin nanti materi dan diskusi. Yang keempat penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini berjalan lancar dan mendapatkan apa yang diharapkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaannya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan. Saya mohon sambutannya dari Ibu Endah Rendiani selaku Kepala Sekolah SDN Sukabubuk 01. Kepada Ibu Endah Rendiani kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tamu undangan, Bapak Kasijo, juga Ibu Anton, kepada Bapak Ibu Guru selaku penjaga SD Negeri Sukobono 1 yang kami hormati, juga untuk anak-anakku semua dari kelas 6 yang Ibu banggakan. Pada pagi hari ini, siang ya, sudah. Pada siang hari ini, terima kasih untuk kerampuhannya, kedatangannya untuk memenuhi undangan dari kami dalam rangka pemenuhan tugas dari Bu Anita selaku guru penggerak angkatan ke-9. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk memang di istilahnya di sistem pendidikan nasional kita dengan kurikulum merdeka yang saat ini kita laksanakan, meskipun masih ada 2 kelas yang belum, yaitu kelas 3 dan kelas 6 yang nanti akan tahun ajaran berikutnya 24-25 seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD Sukobono sudah akan memakai kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu ada beberapa kegiatan yang memang harus, istilahnya sekarang jadi haruskan. Kalau kemarin masih istilahnya opsi, masih berupa opsi, tapi karena sekarang sudah menjadi tuntutan, jadi harus untuk bisa diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan. Nah, diantaranya ada untuk program guru, peningkatan kualitas dari guru yang saat ini ada kurikulum merdeka dituntut dengan berbagai macam istilahnya keterampilan, kemampuan, kompetensi yang harus dimiliki, sehingga guru harus mengikuti yang namanya guru penggerak. Dari asalnya adalah calon guru penggerak dulu, mendaftar, mengikuti persyaratannya apa saja, kemudian ada tes yang harus diikuti 3 tahap ya Mbak Wina, 2 tahap atau 3 tahap? Tes 2 tahap ya, tes untuk administrasi, kemudian adalah jelas semacam praktek ataupun tanya jawab untuk mengetahui kemampuan awal istilahnya dari Bapak Ibu guru. Kemudian kalau sudah dinyatakan dari asesor ataupun pembinanya dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu guru tersebut kemudian masuk ke dalam kegiatan guru penggerak. Saat ini Bu Anita ikut kelompok guru penggerak ke-9 dan alhamdulillah untuk tahun 2024 untuk SD Sukobono sudah masuk lagi 1 guru penggerak yaitu guru Korina. Untuk bungkus masih mendaftar, untuk belum menunggu, tapi juga masih belum 10 atau ikut 11. Nah, ikut 11. Jadi nanti harapan kami Bu Yuli untuk bisa mengikuti di gelombang selanjutnya, karena memang itu sebagai apa ya istilahnya, kita sama-sama tidak tahu ke depannya bagaimana, tapi intinya kita siap-siap payung sebelum hujan. Karena peraturan ataupun kebijakan bisa berubah, kita siapkan saja untuk jenjang karir kita yang masih lama, untuk Bapak Ibu P3K atau wanita yang PNS masih panjang, jadi memang harus mau tidak mau memang harus mengikuti. Ya, saya selaku kepala sekolah sangat bersyukur dan juga berterima kasih karena dengan adanya kegiatan ini jadi motivasi kita, terutama saya yang tidak begitu bisa IT, yang nggak bisa itu buat untuk macam-macam video yang menarik, kemudian untuk PPT ataupun untuk PowerPoint-nya yang sekarang pakai Canva, dia mau tidak mau belajar. Itu menjadi semangat dan ada temannya. Beda kalau tidak ada temannya sendiri itu mesti rosok-rosok. Tapi dengan adanya ini sehingga semua belajar, kita semua belajar, semoga kemampuan kita juga terutama Bapak Ibu guru SD Negeri Sukobono 1 akan semakin meningkat dan semakin baik, sehingga kelanjutannya adalah di proses pembelajaran di dalam kelas, penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas akan lebih menarik, menyenangkan, sehingga siswa akan lebih mudah
dan memahami materi yang diberikan. Semoga bisa terlaksana dengan baik, selesai dan sukses untuk sampai bulan April ya Mbak, dan lolos. Kenapa sudah diusahakan dengan susah payah, lembur-lembur sampai malam karena harus menyelesaikan tugasnya tepat waktu, semoga berhasil. Hanya itu, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan juga untuk supportnya, baik material maupun non material untuk Bu Anita. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semua dengan pahala, dengan kelimpahan rezeki yang berlimpah, juga dengan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Eda Heridiani. Acara selanjutnya adalah sebenarnya diskusi Bapak Ibu. Acara di sini kita itu saya meminta kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiskusi untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita, khususnya di SDN Negeri Sukabumi 1 ini. Jadi tujuan kegiatan ini adalah identifikasi sumber daya sekolah yang dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, yakni di SD Negeri Sukabumi 1. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk aset kekuatan sumber daya kita akan meminjam kerangka dari Green and Heinz tahun 2016 yang memetakan aset atau di sini disebut modal menjadi 7 aset utama, atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Jadi di sini kita nanti akan membedah atau mengidentifikasi kekuatan dari SD Negeri Sukabumi menjadi 7 dari 7 kriteria sebenarnya. Yang pertama Bapak Ibu, yakni modal manusia. Modal manusia ini cenderung menginventaris pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap warga yang dimiliki atau warga sekolah seperti itu. Melihat kecakapan dari warga sekolah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kewirausahaan, seni dan budaya. Di sini karena kita akan berdiskusi Bapak Ibu, saya tawarkan kepada panjenengan nanti mohon untuk terlibat aktif. Nanti kita akan mengidentifikasi dan saya akan mencatatnya di sini. Seperti itu, di situ ada contoh titik-titik ini untuk mengisi dari apa hasil diskusi kita. Saya tawarkan apakah saya menyampaikan 7 model ini dulu atau 1 model keterangan kemudian kita identifikasi. Monggo panjenengan nyamannya beripun. Satu-satu berarti 1 seperti ini langsung kita. Kalau 1-1 berarti iya. Kalau 1-1 seperti ini, jadi kita akan mulai dari modal manusia. Untuk 7 model itu sebenarnya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, dan terakhir modal finansial. Yang pertama kita akan mengidentifikasi modal manusia. Tentunya di sekolah kita memiliki warga sekolah yang dimulai dari kepala sekolah, kemudian ada guru, mohon untuk menuliskan yang tugas menjadi notaran. Guru tugas yang nomor 2. Tendi, oke. Ya, Tendi. Sini kita punya Bapak Rantong selaku penjaga sekolah atau tenaga pendidikan. Dan murid ada apa lagi Bu?
Jadi warga sekolah berarti kalau di sini itu sekolah adalah sebuah ekosistem. Jadi ada termasuk komite. Jadi ya Bu. Wali murid, mungkin ada lagi Bapak Ibu atau anak-anakku, silakan berpendapat. Kita di sekolah itu punya siapa saja sih? Punya model manusia atau aset manusia kita yang kita miliki apa? Kepala sekolah sudah dari kepala sekolah dengan berbagai kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kebijaksanaannya. Dan nanti beliau juga mempunyai kebijakan-kebijakannya. Ada Bapak Ibu guru yang juga memiliki keterampilan pengetahuan. Di sini kita ada Bu Rina. Bu Rina itu juga sekaligus guru kita dan juga BPT. Jadi itu adalah model kita sebagai komunitas sekolah model SD Sukabubuk 01. Kita punya Bu Rina yang memiliki hubungan kemasyarakatan yang baik, apalagi beliau termasuk dari BPD. Apa itu BPD, anak-anak? Badan Musyawarah Desa, Musyawarah Desa. Beliau itu Bu Rina itu BPD kita. Jadi sebenarnya kita punya model manusia atau Bu Rina yang diharapkan oleh beliau nanti apa yang menjadi kepentingan sekolah yang ada hubungannya dengan masyarakat atau desa nanti bisa tersampaikan melalui beliau. Mungkin dari wali murid Bu Aton ada, tentunya untuk wali murid kita kan beragam. Setiap wali murid juga punya kelebihan, kecakapan, keterampilan sendiri-sendiri. Mungkin ada wali murid yang Bu Aton itu pengusaha ya, pengusaha lotre sukses, alhamdulillah. Dan mungkin satu waktu kita bisa belajar kepada beliau. Ada juga wali murid mungkin Bu Aton ada lebih tahu wali murid yang lain, punya keterampilan yang lain. Juga itu adalah model kita. Sambung itu tak ya selesai. Oh ada Bu, masyarakat sekitar. Nah, ya. Masyarakat sekitar, masyarakat sekitar di sekolah kita Ibu. Nah, ini kita sudah mengidentifikasi ternyata kita di sekolah itu punya model manusia banyak. Ada 7 dari kepala sekolah, guru, teknik, peserta didik, komite, wali murid dan masyarakat. Diharapkan nanti kita setelah mengetahui aset ini, ketika kita ada kepentingan untuk memajukan pendidikan, pembelajaran di sekolah, mungkin dari kebijakan itu nanti hubungannya dengan kepala sekolah, nanti beliau akan berkoordinasi kepada pihak yang lebih berkepentingan atau yang di atasnya, mungkin ke Korwil, ke dinas, nanti beliau seperti itu. Untuk wali murid juga seperti itu. Nanti dengan mengetahui aset wali murid kita yang beragam, ada Mbak Adan yang seorang pengusaha, mungkin ada wali murid lain yang punya keterampilan dan kemampuan yang lain, itu nanti diharapkan sekolah dapat bekerja sama dengan wali murid untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah seperti itu Mbak Adan. Entah itu nanti dari pengetahuan yang dimiliki atau keterampilan yang dimiliki wali murid untuk disampaikan kepada murid kita seperti itu. Harapannya dengan mengetahui aset atau kekuatan dari sekolah itu seperti itu Bu. Kalau di wali murid kita itu ada yang keterampilan atau khusus? Ada ya? Ada. Kita punya wali murid yang pengrajin juga. Terus sebenarnya kalau kita mau tapi kan potensi yang sering
dimunculkan hanya petani. Iya, banyak. Wali murid kita petani. Jadi itu juga satu ilmu tani yang bisa disampaikan ke anak-anak melalui pembelajaran bukan dari guru, tapi bisa dari wali murid, karena wali murid yang petani akan lebih banyak ilmu pertanyaannya daripada kami di sekolah sebagai guru seperti itu. Harapannya nanti untuk mungkin kokurikuler atau ekstrakurikuler yang berhubungan dengan pertanian nanti bisa kerjasama dengan wali murid seperti itu. Untuk model yang kedua, untuk model manusia cukup, beredar cukup. Lanjut ke model yang kedua. Model yang kedua ini ada model sosial. Apa itu model sosial? Di sini itu dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi model sosial ini seperti hubungan antara manusia dengan masyarakat, warga dengan satu warga yang lainnya. Mungkin di sekolah kita berarti model sosial kita apa? Berarti apa ya? Hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat lingkungan. Kita di SDN Kebupaten 01 kita sudah bekerja sama dengan musola ini ya Bu. Kita belajar al-Auzu. Itu berarti salah satu model sosial kita memiliki hubungan yang baik dengan berarti tetangga, masyarakat seperti itu. Nanti saya tuliskan di sini. Selain hubungan sendiri, sebenarnya model sosial ini lebih luas lagi Bapak Ibu, anak-anakku semua. Model sosial ini juga termasuk kelompok, mungkin kelompok kayak Karang Taruna, asosiasi, terus perkumpulan hobi, itu termasuk model sosial. Tapi kalau di sini ada mungkin Bu Rina yang lebih berkecimpung di masyarakat, ada nggak seperti komunitas seperti itu atau asosiasi di sini di sekitar sekolah kita? Ada pemerintah lebih ke oh iya. Kita bisa masukkan bahwa di sekitar kita ternyata ada asosiasi kelompok tani gitu ya. Bu Ana bisa duduk dulu. Sampai ini kalau lebih nyanyi dana. Terima kasih Bu Ana sudah ikut membantu saya. Selain itu mungkin ada anak-anakku atau tetap ada tak? Kelompok-kelompok di lingkungan rumahnya kakak atau rumah kalian, perkumpulan ada enggak? Oh iya betul. Arisan. PKK juga.
penyelamatan kepada yang guru kan. Nah ternyata kita ada anak-anak kita juga banyak yang mengikuti kelompok yasinan ya, kelompok salawatan. Itu juga satu model sosial yang dimiliki SDN Sukabumi 01. Mungkin ada lagi yang belum ada, mungkin anak-anakku ada nih. Ini Bu, silakan, ada enggak? Kalau ini Bu, hubungan yang kita di sekolah sendiri. Kalau ini kan hubungan yang baik dengan masyarakat, berarti apa? Ya, harusnya Antar ini, guru itu apa Bu biasanya? Jeda azan sebentar nih Pak, Bu. Berhenti, kita berhenti sejenak mendengarkan azan. Karena adanya spesifikasi kita mulai ya untuk biar cepat selesai. Ini tadi ya untuk yang Bu Engan, kalau dengan bahasa hubungan, kolaborasi atau interaksi yang baik antar warga sekolah berikut bisa ya. Untuk model yang ketiga, itu model kedua cukup. Model yang ketiga kita ada model politik. Di sini model politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis saja, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Kalau model politik kita berarti kalau dirinya itu sebagai PPT juga sebagai model politik kita tidak termasuk Bu. Kita kan punya perwakilan, mungkin beliau PPT, tapi juga mungkin dapat menyampaikan aspirasi sekolah seperti itu. Bisa enggak? Bisa ya. Berarti guru
komite juga. Sekolah, yeah. Kebijakan Bu Indah selaku kepala sekolah juga termasuk dari model politik menurut saya. Bisa nggak? Mungkin ada masukan yang lain dari anak-anakku atau Bapak Ibu. Atau sudah cukup? Cukup. Untuk model yang keempat itu ada model agama dan budaya. Ini menunjuk pada kekuatan agama atau budaya yang dimiliki sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Di sini termasuk nilai, tradisi, guru agama, atau mungkin kalau saya Bu di bawah, pasti kalau bilang dari mana nggak dari sebuah buku itu terkenal dengan agamisnya. Nilai agamisnya itu sebuah buku itu terkenal. Mungkin itu kita juga itu ada murid-murid kita juga sudah ada diniyah ya, KPI diniyah gitu ya. Jadi atau mungkin ada yang lain Bapak Ibu guru, anak-anak ada masukan yang lain? Pak John mungkin ini menunjuk pada termasuk nilai dan tradisi di sekolah. Perayaan. Oh iya, kita biasanya apa itu Bu? Manakib. Kebiasaan perayaan dari besar. Kita di desa juga itu sama ya kita kan ikut aktif, kita termasuk dari ini. Jadi ini perayaan yang besar dan agama tidak hanya di lingkup sekolah tapi di lingkup luar. Kita juga ikut aktif berpartisipasi aktif di sana. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, dari Pak Jo, silakan. Nana. Jadi model agama dan budaya yang dimiliki sekolah kita itu ada 5. Kita punya guru agama,
sarjana pendidikan agama Islam. Beliau juga pernah mondok di pesantren, jadi ilmu agamanya cukup mumpuni. Kebetulan lingkungan sekolah kita yang berada di lingkungan yang agamis. Yang ketiga, peserta didik yang hampir semua kita sudah PPI dan dunia, bahkan ada yang sudah dunia. Yang keempat, kita punya di sekolah kita punya tradisi manakiban setiap awal tahun Ramadan. Kita juga ada perayaan hari besar dan agama, baik di dalam lingkup sekolah itu sendiri atau mungkin kita biasanya ikut di desa, kalau seperti mereka sendiri itu. Untuk model agama dan budaya artinya sudah cukup. Kita lanjut ke model yang kelima, yaitu model fisik. Model fisik ini berarti bangunan yang dapat kita gunakan, termasuk santras, ruang kelas, kalau ya betul. Ruang kelas kita cukup, mungkin ya dekat dengan musola. Jadi DC ya cukup kita aku sudah orang bisa lah, betul lah, termasuk aja, betul. Terus apa lagi mungkin? Mungkin jaringan kita juga, jaringan listrik, jaringan internet juga ada, dan alhamdulillah lancar. Termasuk alat peraga ya Bu? Termasuk ya. Kita juga di kantor banyak alat peraga. Cukup atau masih ada lagi? Cukup Bu. Lanjut ke potensi yang ke-6, model lingkungan alam, berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dalam upaya kelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Di sini ada tanah untuk berkebun, danau untuk empang. Kalau itu kita punya apa Bu? Apa ini? bentuknya kita di pendek danau Kamu ada kan, termasuk ada kan ini enggak? Kita kan untuk rumah ini boy, masa berburu-buru iya. Tapi ada yakin. Lingkungan alam kita apa? Iya, mungkin itu Bu. Kita di lingkungan pertanian, mungkin itu bukan milik sekolah, tapi bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita di daerah pegunungan, di lahan pertanian. Iya Pak, betul. Itu jadi model lingkungan kita juga ya, betul. Sama adanya hutan berarti ya di dekat sekolah.
model ini. Betul Mbak Jo, kita dekat dengan hutan dan kita bisa memanfaatkan hutan untuk kegiatan sekolah. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup? Lanjut ke model yang ke 7. Ini model terakhir, model finansial. Model finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas, berarti di sini sekolah, yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan di sekolah. Di sini termasuk adanya tabungan, terus ada kalau kita tidak memiliki hutan ya, cuma kita memanfaatkan karena dekat dengan hutan. Ada pendapatan dana gaji dan lain-lain. Kalau di sekolah kita memiliki dana bus ya. Lain bus. Iya. Kalau jadian itu Bu, kan termasuk untuk kegiatan anak, untuk sosial anak. Dana sosial anak. Terus ada lagi? Kas kelas. Oh ya betul. Kas kelas, kita di kelas punya kas. Kita punya kas kelas juga. Terus ada yang lain? Tabungan anak-anak pribadi. Iya, maksudnya kan untuk Kegiatan. ya meskipun anak-anak mampunya buat kegiatan aja. Enggak. Kita sambil kalau bisa ditegasno Raisa. Tidak ada. Itu yang sore Bu, katanya kesini yuk. Sampun sudah ya Bu, berarti ya Bu. Oke. Untuk 7 aset berarti kita sudah selesai Bu. Bapak Ibu, kita sudah selesai pada identifikasi 7 aset kita. Sebelum ke tahap selanjutnya saya akan membacakan dari awal dulu. Jadi mulai model manusia, kita memiliki kepala sekolah, guru, teknik yang sudah cukup. Yang ini malah kurang satu sebenarnya guru kelas kita, sehingga Bu Indah selaku kepala sekolah harus turun tangan untuk megang kelas di kelas 4. Tapi tidak masalah, kita dapat mengatasinya. Kita juga punya peserta didik yang beragam dengan segala potensi dan kemampuannya. Kita mempunyai komite dan wali murid yang ikut berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan untuk kemajuan sekolah, serta masyarakat sekitar yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk model sosial ada 4. Yang pertama, hubungan yang baik dengan masyarakat, adanya kelompok tani hutan di desa dekat dengan kita. Yang ketiga, kelompok yasinan atau sholawatan dari anak-anak murid di luar sekolah. Ada juga hubungan dan kolaborasi interaksi yang baik antar warga sekolah, baik dari murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan rekan guru, maupun guru dengan kepala sekolah, pihak sekolah atau guru dan teknik, hubungan baik dengan komite dan warga sekolah, wali murid dan sebagainya. Model yang ketiga, model politik, kita punya guru Lina selaku BPD yang dapat menyampaikan aspirasi dari pihak sekolah kepada pihak desa. Ada komite sekolah juga sebagai jembatan. Ada juga kebijakan-kebijakan kepala sekolah, yakni Bu Indah selaku kepala sekolah untuk memberikan
pembelajaran di SD kita. Yang model keempat adalah model agama dan budaya. Di sini kita di sekolah ternyata kita ada guru agama yang sudah mumpuni. Kita punya lingkungan sekolah yang masyarakatnya adalah masyarakat agamis. Yang ketiga, peserta didik kita hampir semuanya TPQ dan Dinia. Keempat, kita punya tradisi bacaan manaqib di sekolah di awal tahun pelajaran. Yang kelima, kita adanya perayaan hari besar agama baik di dalam sekolah maupun di luar. Yang kelima, yakni model fisik. Kita punya ruang kelas, punya kantor yang memadai, kita punya sarana kamar mandi yang memadai, kita punya halaman yang mungkin kecil tapi kita bisa manfaatkan dengan baik. Kita juga punya satu halaman bermain di utara sekolah. Kemudian kita punya jaringan PAM, punya jaringan listrik dan jaringan internet untuk menunjang pembelajaran. Yang kelima, kita punya alat peraga pembelajaran yang memadai juga. Model yang keenam, yaitu model lingkungan alam. Kita SD kita Belanda dan alhamdulillah dekat dengan lingkungan pertanian. Kedua, kita dekat dengan hutan, jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran dengan belajar secara langsung di alam dan sebagainya. Yang ketujuh dan terakhir adalah model finansial, di mana SDA Cukup Bobot 01 kita punya model dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Terus kita punya setiap hari Jumat dana jariah atau sosial anak yang digunakan untuk mungkin ada satu anak yang sakit, temannya menjenguk, seperti itu. Dan yang ketiga, setiap kelas kita punya kas kelas yang digunakan untuk kelas itu sendiri dalam proses pembelajarannya. Jadi itu adalah yang sudah kita identifikasi, model-model yang kita miliki. Harapannya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui model-model yang kita miliki, kita dapat melakukan yang namanya asset based community development atau pendekatan berbasis aset, yang mana pada pendekatan ini menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Atau pendekatan ini sebenarnya berpijak pada kekuatan diri untuk meningkatkan kemampuan diri, di mana sekolah di sini adalah sebuah komunitas, sebuah lembaga pendidikan. Harapannya kita sebagai warga sekolah akan melihat kekuatan di sekolah kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Jadi harapannya nanti sekolah tidak hanya berpaku untuk menerima bantuan saja, tapi sekolah akan secara mandiri dengan kekuatannya untuk memberdayakan dirinya, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru, dari tamu undangan Bu Aton, Pak Kasijo, atau ada anak-anak? Cukup? Cukup. Karena cukup, sebenarnya cukup itu. Jadi tujuan kita di sini hanya untuk mengidentifikasinya. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tamu undangan, dan anak-anakku sudah tahu kita punya kekuatan. Harapannya kita dapat memanfaatkan kekuatan itu untuk melakukan pendekatan berbasis aset itu sendiri. Apa itu pendekatan berbasis aset? Adalah pendekatan yang melihat nilai positif, nilai potensi yang ada pada diri kita. Kita punya lingkungan yang dekat dengan hutan, mari kita manfaatkan untuk pembelajaran di alam untuk meningkatkan disiplin diri bagi diri kita. Atau kita punya lahan pertanian, kita dekat dengan pertanian. Harapannya juga nanti kita bisa memanfaatkan lahan pertanian yang ada di sekitar kita sebagai media pembelajaran, seperti itu. Mungkin cukup itu yang
saya sampaikan atau saya di sini sebagai pemandu saja Bapak Ibu. Jadi panjenengan sendiri yang nanti mengidentifikasi. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Endah atau Pak Kasijo. Bu Endah cukup, Pak Jo cukup, Bu Eden, anak-anak cukup, Bapak Ibu guru cukup. Kalau cukup Bapak Ibu guru, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Sebelum kita tutup, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Jo, Bu Anton, Bapak Ibu guru, anak-anakku semua karena sudah berkenan hadir, berkenan ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan. Sebenarnya ini kegiatan tugas saya, Bu Anton, dimana di saya ya tadi saya ceritakan saya ikut pendidikan guru penggerak dan saya dimintai untuk melakukan aksi ini untuk menelaah kekuatan di SD saya dan ikut menggerakkan SD untuk memajukan pendidikan di SD kita seperti itu. Harapan saya juga nanti Pak Kasijo selaku tokoh masyarakat dapat ikut bekerja sama, Pak, mohon kerjasamanya untuk dengan kami pihak sekolah agar pendidikan di sekolah kita akan lebih maju lagi. Begitu juga anak-anak saya, kalian sudah tadi ikut mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Harapan saya nanti anak-anak dapat menyampaikan itu kepada rekan-rekan kalian, pada teman kalian, terus memanfaatkan itu untuk kegiatan pembelajaran kalian, meningkatkan kompetensi diri kalian. Nanti mungkin setelah ini sampai di rumah, Bu, aku punya ide ini, Bu. Bagaimana kalau kita Sabtu terakhir bulan ini kita main di hutan atau di lahan punya kegiatan ini? Silakan nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru dan untuk tidak lanjuti kita pertimbangkan bersama apakah hal itu mungkin dilaksanakan atau mungkin ditunda seperti itu. Harapannya seperti itu. Harapan dari saya dan dari pendidikan guru penggerak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya secara pribadi mohon maaf atas kekurangannya, mungkin ada salah kata dan mungkin waktunya agak molor sampai jam 12.16. Saya mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.